nomor satu yang paling penting, karena ini urusannya dengan nyawa, kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota terdekat, untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya. Di hulunya saya himbau semua kepala daerah untuk memastikan protokol kesehatannya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik. Kepastian testingnya, lakukan testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena. Khusus daerah Kudus kita sudah drop 50.000 vaksin khusus untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikan. Di Bangkalan juga kita akan drop segera 50.000 supaya bisa mengurangi risiko penularan. Itu dia pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai langkah dan upaya pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama epidemiolog Universitas Griffith di Australia bersama Diki Budiman. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Fristian. Pak Diki yang memberikan pernyataan judul-judul yang kami ngeri betul ini. Indonesia memasuki tahap atau fase seperti India. Anda menyebut bahwa nanti akan ada 2 gelombang, double puncak pandemi COVID-19. Alpha di Juni hingga awal Juli, varian Delta di akhir Juli. Itu mengerikan betul. Anda bisa berikan gambaran seberapa kuat Indonesia dari kacamata Anda, Indonesia untuk bisa tahan banting 2 kali double puncak pandemi COVID-19? Ya, pertama bahwa puncak dari gelombang pertama kita yang lama banget nih, Pak Christian ya, 1 tahun lebih gelombang pertama kita, dan kita tidak sendirian. Sebelumnya ada 2 negara yang besar yang memiliki pola yang sama ya gelombang pertamanya, yaitu India dan Brazil. Bertiga kita ini memiliki gelombang pertama yang lama dan menguat. Namun di perjalanan di Brazil lebih dulu meledak kasusnya, kemudian juga India ya beberapa, bahkan sekarang tuh masih relatif tinggi ya kasusnya. Nah artinya tidak ada yang membedakan dengan Indonesia. Masalahnya ada kesamaannya adalah kenapa gelombang pertama ini terjadi. Artinya intervensi strategi yang diberikan tidak efektif dalam memutus mata rantai penularan. Apa itu? Kapasitas testing di 3 negara ini sangat rendah, ya, tidak sesuai dengan skala penduduknya, tidak sesuai dengan eskalasi pandeminya, yang ditandai dengan test positivity rate yang selalu jauh di atas 5%. Bahkan kalau dalam konteks 3 negara ini sering di atas 10%, ya, bahkan Indonesia sempat di atas 20%. Nah ini adalah tanda bahwa sebagian besar kasus infeksi tidak terdeteksi dan banyak klaster akhirnya juga tidak bisa kita temukan, apalagi kita selesaikan. Itulah sebabnya 3 negara ini juga di awal sebelum mereka meledak ya, bagaimana kita juga tidak seperti itu. Dan tetapi dalam hal ini Indonesia masih dalam status ya, penularannya itu yang terburuk, yaitu apa? Community transmission atau penularan di komunitas. Itu yang menyebabkan gelombangnya lama. Nah, tapi ini nggak ada ujungnya, tetap sesuai ada hukumnya, hukum VAR namanya dalam pandemi, yang artinya gelombang itu akhirnya akan mencapai puncak. Nah, memang ada beberapa puncak kecil sebelumnya seperti di Februari kemarin atau awal tahun ya, kemudian juga misalnya di tahun lalu. Tapi saat ini kita akan mengalami akumulasi dari proses 1 tahun perjalanan pandemi kita, yang memang diprediksi di akhir Juni ini. Jadi bukan hanya masalah akibat arus mudik, arus balik saja, tapi ini akumulasi dan itu dipercepat. Nah, puncak pertama ini dipercepat dengan hadirnya varian Alpha yang ditemukan pertama di Inggris itu. Nah, ini sebenarnya fenomena yang hampir sama di setiap negara saat ini. Sayangnya kita ketika ini fenomena sama, kita juga bersamaan tengah menuju puncak dari gelombang pertama kita itu. Jadi ya ini satu situasi yang memang tidak terlalu menguntungkan. Nah namun
ya. Namun kita ada harapan lah dalam hal ini adalah respon ya. Saya juga termasuk yang diundang bahkan sebelum bulan puasa kemarin, saya memberikan masukan, berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana kita memitigasi ini. Ya, artinya responnya adalah tentu sekali lagi ada di level daerah ya, dan itu kembali ke di 3T sebetulnya. Hanya sayangnya dalam respon di lapangan hanya baru Jakarta, Yogyakarta dan Sumatera Barat yang dalam kategori memadai responnya. Ya. Sedangkan 3 provinsi yang besar penduduknya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, WHO mengatakan ya tidak memenuhi indikator minimal dalam respon 3T itu. Itu yang tentu mengkhawatirkan karena artinya menyimpan beban. Nah, satu hal lagi yang membuat kita relatif punya barier ya adalah jumlah penduduk usia muda kita yang di bawah 35 tahun ini mendekati 60%. Yang ini sekali lagi sama dengan India. Ini yang membuat kenapa kita mengalami yang disebut pandemi senyap. Ya, pandemi senyap itu banyak orang sudah terinfeksi sebetulnya, tapi karena memang mayoritas kan infeksi COVID-19 ini tidak bergejala. Dan ditambah mayoritas penduduk kita ini yang dewasa muda itu membuat pandemik senyap ini terjadi dominan. Itu bisa menguntungkan, bisa mengabaikan, membuat orang lalai karena merasa nggak ada penyakitnya, aman-aman saja. Nah, padahal itu sebetulnya satu keuntungan kita dalam kelonggaran waktu mengantisipasi yang tadi ancaman puncak kedua yang Delta varian yang jauh lebih serius. Dan saya sampaikan Delta varian memenuhi kriteria supervarian. Memenuhi kriteria supervarian. Dan itu ada 3 kriteria. Pertama, cepat menular. Dan itu bahkan dibandingkan varian Alpha yang sudah jauh lebih cepat menular dari pendahulunya saja, bisa sampai 70% loh dibanding varian Alpha, Delta varian ini. Kedua, dia bisa menyebabkan meningkatnya angka hunian rumah sakit sampai 2,5 kali dari varian Alpha. Dan itu yang kita lihat apalagi di India. Kemudian ketiga, dia bisa menyiasati ya kemampuan deteksi atau sistem imunitas kita. Ini artinya orang yang sudah divaksin bisa terinfeksi. Hanya orang yang 2 kali sudah penuh divaksin, ya bedanya dengan Alpha varian. Kalau Alpha varian sudah 1 kali vaksin masih punya efek proteksi, tapi kalau Delta varian harus 2 kali. Harus 2 kali, dan itu pun baru terbukti berbasis sains adalah messenger RNA dan yang vektor. Artinya AstraZeneca kalau di kita, karena Pfizer belum datang. Jadi belum semua vaksin ya? Dan ini pun Mbak Frisian kita punya tantangan lah, karena apa? Jeda waktu antara AstraZeneca suntikan pertama dan kedua itu 3 bulan. Nah, berarti ada masa rawan yang panjang, sedangkan coverage dari vaksinasi kita baru di bawah 5%. Nah, ini yang sangat harus kita percepat untuk meningkatkan daya tahan kita ketika menghadapi ledakan itu. Oke, dari total target vaksin 181 juta kita baru 2,03% hingga saat ini, Dali. Dan tadi yang Pak Diki sebut soal testing ternyata baru 17.854.720, baru sekitar 6%. Begini, kalau bicara testing itu, dan saya kembali karena ini saya harus selalu mengingatkan ya masalah varian Delta ya. Apa yang terjadi di Kudus itu sebenarnya baru percikan awal dari masuknya varian ini di Indonesia. Dan itu pun sudah memberi banyak pesan penting ya untuk kesiapan kita. Karena begini, kalau bicara potensi puncak, itu artinya akan terjadi. Ya, saya bukan mendahului Tuhan, tapi Tuhan itu memberi kita manusia ini ada tanda-tanda menuju ke sana ya Pak Diki. Sudah memprediksi kan dari awal Januari. Saya sampaikan ini dari awal Januari, bukan saya peramal, tapi sains itu jelas kok ukurannya gitu. Masalahnya kita mau nggak merujuk sains itu dengan karena kalau kita tidak merujuk itu bakal banyak korban. Terutama maksudnya kalau bicara korban adalah kematian. Belum lagi kalau bicara kesakitan, saya ingin sampaikan harus serius kita sikapi COVID-19 ini supaya jangan terinfeksi, karena potensi dampak jangka panjang dalam artian menurunkan kualitas kesehatan itu sangat clear. Antara lain yang sangat jelas adalah di organ paru dan sekarang diabetes. Jadi bukan hanya sembuh ya?
virus ya, sebagai peneliti pandemi saya sampaikan, semua pandemi virus itu nggak selesai ketika pandemi itu dinyatakan berakhir, tidak. Karena orang-orang yang terinfeksi, terutama yang tidak terdeteksi itu, akan mengalami potensi penurunan infeksi kualitas kesehatan, diabetes, jantung. Nah ini yang ya beban untuk bukan hanya negara tapi juga individu dan keluarga. Baik, Pak Diki, efeknya jangka panjang. Jadi seseorang ketika terpapar COVID-19 bukan tujuannya hanya untuk sembuh, tapi juga pulih kesehatannya. Itu mengerikan, tapi kita coba cari solusi apa yang tengah dilakukan di Kudus. Usai jeda di Forum Christian.